Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hendri Aurel Storatu dengan NPM 2018-22-21054 akan menyampaikan hasil kerja dari mata kuliah seminar dengan judul Perencanaan Ulang Struktur Toko Bangunan Jalan Anugrah Jalan Para Komando Kabupaten Merauke menggunakan komponen struktur komposit dengan metode Load Resistance Factor Design atau LRFD. Langsung masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini, yang pertama bisa dilihat komponen yang biasa digunakan dalam struktur utama bangunan adalah baja dan beton. Baja sendiri memiliki kelebihan yaitu mutu yang terjaga karena fabrikasi sehingga mutunya dapat dikontrol. Lalu yang kedua mempunyai sifat ductile yang tinggi. Kekurangannya lemah terhadap tekan dan rentan terhadap tekuk atau buckling. Sementara untuk beton sendiri memiliki kelebihan yaitu kuat terhadap tekan dan tidak mudah mengalami korosi. Sementara kekurangannya itu lemah terhadap tarik, kemungkinan getas sangat besar. Dari kedua struktur ini, jika digabungkan maka akan menjadi struktur komposit. Gabungan struktur komposit itu adalah gabungan dari struktur baja dan beton. Di sini dapat dilihat bahwa komposit dapat menghemat berat baja, dapat mengurangi tinggi profil, panjang bentang lebih besar, dan kapasitas pemikul beban meningkat. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari penjabaran latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah yang terdapat dalam masalah ini adalah bagaimana merencanakan ulang toko bangunan Jalan Para Komando Kabupaten Merauke dengan menggunakan struktur baja beton komposit yang meliputi struktur kolom dan struktur balok. Lalu yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan ini adalah dapat menganalisis dan merencanakan ulang toko bangunan Jalan Para Komando Kabupaten Merauke sebagai struktur baja beton komposit yang terdiri dari struktur kolom dan struktur balok. Batasan masalah. Perencanaan ulang yang dilakukan hanya untuk struktur atas bangunan atau upper struktur yang meliputi plat lantai, balok, dan kolom. Metode yang digunakan dalam perhitungan adalah metode Load Resistance Factor Design atau LRFD. Perhitungan anggaran biaya dan metode pelaksanaan tidak menjadi bagian dari penelitian. Perhitungan merujuk pada SNI 1729-2015 untuk struktur baja beton komposit. Respons spektrum digunakan untuk analisa beban gempa. Perhitungan beban beton merujuk pada SNI 2847-2013. Pembebanan elemen struktur merujuk pada PPI UG 1983. Analisis gaya dalam struktur komposit menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 21.2.0. Manfaat penelitian dapat merencanakan struktur komposit yang aman dan memenuhi standar. Penulisan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan struktur komposit selanjutnya. Tinjauan pustaka. Tuntutan pada plat beton penampang non-komposit cukup besar dikarenakan beban besar yang perlu dipikul plat beton tersebut. Lekatan dari plat beton dan balok baja dapat diperkuat seiring dengan berkembangnya alat-alat penghubung geser yang dapat menahan geser horizontal. Akibat digunakannya penghubung geser, plat beton dan balok baja semakin kuat dan menjadi satu kesatuan struktur yang disebut struktur komposit. Beban yang mampu ditahan oleh struktur komposit bisa mencapai 33 hingga 50% lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan struktur balok baja saja tanpa dijadikan struktur komposit. Setiawan 2008. Landasan teori. Pembebanan elemen struktur. Di sini ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Beban mati, beban hidup, dan beban angin diatur dalam PPI UG 1983, sementara beban gempa diatur pada SNI 1726-2012. Beban mati adalah beban tidak bergerak atau bersifat tetap yang ada pada bangunan, termasuk semua unsur yang ada pada bangunan atau berat sendiri, perabotan-perabotan, dan barang-barang yang tidak terpisahkan dari gedung. Bisa dilihat di sini bahan bangunannya seperti baja, berat jenisnya 7850 kg per meter kubik, beton 2200 kg per meter kubik, beton bertulang 2400 kg per meter kubik, kayu untuk kayu kelas 1 1000 kg per meter kubik, dan pasir 1600 kg per meter kubik. Untuk komponen gedung bisa seperti tebal dinding 20 cm, batu HB 20, itu berat jenisnya 200 kg per meter persegi, plafon plus aksesoris 18 kg per meter persegi, penutup atap seng 10 kg per meter persegi, keramik 24 kg per meter persegi, dan spesi 21 kg per meter persegi. Untuk beban hidup adalah beban semua beban yang dapat bergerak atau berpindah akibat dari penggunaan gedung di dalamnya, termasuk barang-barang yang dapat terpisahkan dari gedung dan bisa diganti selama masa hidup.
dari penggunaan gedung tersebut sehingga bisa terjadi perubahan pembebanan yang ada pada lantai tersebut. Penggunaan misal seperti lantai dan tangga rumah tinggal berjenisnya 200 kg per meter persegi, toko serba ada, serba 250 kg per meter persegi, ruang olahraga 400 kg per meter persegi, gedung, ruang alat dan mesin 400 kg per meter persegi. Beban angin. Beban angin merupakan beban yang dapat terjadi pada suatu bangunan diakibatkan pengaruh bangunan yang menahan aliran angin. Sehingga energi kinetik angin terubah menjadi tekanan yang menimbulkan energi potensial membuat angin tersebut menjadi beban. Tekanan tiup minimum angin yang digunakan pada kondisi normal adalah 25 kg per meter persegi. Kecuali pada kondisi tertentu seperti kondisi di tepi laut dengan jarak sampai 5 km dari pantai memiliki tekanan angin 40 kg per meter persegi. Di daerah dengan kemungkinan tekanan angin lebih dari 40 kg per meter persegi, maka dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan P kuadrat per 16 dalam kurung satuannya kilogram per meter persegi. Untuk beban gempa, menurut SNI 1726/2012 respons spektrum, di sini dapat dilihat rumusnya TO sama dengan 0,2 kali SD1 per SDS. TS sama dengan SD1 per SDS dan SA sama dengan SD1 per T. Di mana SDS adalah standar percepatan respons spektrum pada periode pendek, SD1 adalah standar percepatan respons spektrum pada periode 1 detik, dan T adalah periode dasar bangunan. Bisa dilihat respons spektrumnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kombinasi pembebanan. Untuk kombinasi pembebanan digunakan 6 kombinasi, yaitu 1,4 DL, 1,2 plus 1,6 LL, plus 0,5 LA atau R, 1,2 DL plus 1,6 LA atau R, plus gamma LL atau 0,8 W. Lalu 1,2 DL plus 1,3 W plus gamma LL plus 0,5 LA atau R. Lalu 1,2 DL plus minus 1 E dan plus gamma LL. Lalu 0,9 DL plus minus 1,3 W atau 1 E. Di mana DL atau dead load adalah beban mati atau beban yang tidak bergerak termasuk berat sendiri bangunan. LL adalah live load, beban hidup atau beban yang bergerak termasuk penghuni dari bangunan. LA adalah beban hidup yang berada di atap. R atau rain adalah beban hujan. W atau wind adalah beban angin, dan E adalah beban gempa. Lalu struktur komposit pelat lantai. Di sini ada dek baja gelombang. Maksimum tinggi dari dek baja adalah HR kurang dari sama dengan 75 mm. HR ini adalah tinggi maksimum dari dek baja. Lalu lebar minimum rata-rata dari dek gelombang adalah WR lebih besar dari 50 mm. Lebar ini tidak diperbolehkan melebihi dari minimum lebar bersih pada ujung atas dek baja. Minimum tebal plat dihitung dari ujung atas dek baja sama dengan 50 mm. Maksimum diameter penghubung dipakai 20 mm. Kemudian dilas pada sayap balok baja. Minimum tinggi penghubung diukur dari sisi dek baja paling atas 40 mm. Lalu ada balok komposit. Kuat rencana dari balok komposit biasanya didasarkan pada beban layan merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami. Lendutan perlu selalu dikontrol saat beban layan. Dalam beberapa kasus, kuat rencana bisa ditentukan oleh syarat kemampulayaan. Rumusnya FB sama dengan MC per I, lalu Fx sama dengan V kali Q per I kali T. Untuk kolom komposit, di sini NU sama dengan CNN, PC dikali NN, dengan PC sama dengan 0,85, dan NN adalah AS dikali FCR sama dengan MY per omega. Dengan omega sama dengan 1 untuk lambda C kurang dari 0,25, lalu omega 1,34 per 1,6 dikurang 0,7 lambda C untuk lambda C lebih dari 0,25 dan kurang dari 1,2. Lalu omega sama dengan 1,25 lambda C kuadrat untuk lambda C lebih dari 0,25. Untuk kolom komposit sendiri, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang bintang kolom komposit. Bilangan longitudinal dan lateral harus digunakan. Jarak antar pengikat lateral tidak boleh
lebih besar dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas penampang melintang dari tulangan longitudinal dan transversal minimum 0,18 mm kuadrat per milimeter jarak antar tulangan longitudinal atau transversal. Selimut beton harus diberikan minimal setebal 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal. Tulangan longitudinal harus dibuat menerus pada lateral tingkat kecuali tulangan longitudinal yang hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Kuat tekan beton berkisar antara 21 sampai 55 MPa untuk beton normal, minimal 28 MPa untuk beton ringan. Tegangan lele profil baja dan tulangan longitudinal tidak boleh melebihi 380 MPa. Untuk mencegah tekuk lokal pada pipa baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal diisyaratkan sebagai berikut. Untuk A, untuk penampang persegi dengan sisi B, maka T lebih besar sama dengan B, akar FY per E. Untuk penampang lingkaran dengan diameter D, maka T lebih besar dari D, akar FY per 8E. Untuk penghubung geser, kuat nominal penghubung geser jenis paku yang ditanam di dalam pelat beton ditentukan sesuai pasal 12.6.3, yaitu Qn sama dengan 0,5 ASC akar FC aksen kali EC kurang dari sama dengan ASC kali FU, di mana ASC adalah luas penampang penghubung geser jenis paku, FU adalah tegangan putus penghubung geser jenis paku, dan Qn adalah kuat geser nominal untuk penghubung geser dalam satuan Newton. Untuk kuat nominal penghubung geser jenis kanal yang ditanam dalam pelat beton sesuai dengan persamaan Qn sama dengan 0,3 dikali TF dalam kurung TF tambah 0,5 TW dikali LC akar dari FC aksen kali EC, di mana LC adalah panjang penghubung geser jenis kanal, TF adalah tebal plat sayap, dan TW adalah tebal plat badan dalam satuan milimeter. Untuk metodologi penelitian, gambar umum data bangunan toko bangunan Anugrah, Jalan Para Komando, Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut. Nama bangunan toko bangunan Anugrah, lokasi Jalan Para Komando, Kabupaten Merauke, fungsi toko bangunan, luas bangunan 945,35 meter persegi, jumlah tingkat, 1 tingkat atau 2 lantai, struktur yang ada, struktur baja, data bahan existing yang digunakan pada toko bangunan dan Anugrah Jalan Para Komando Kabupaten Merauke adalah beton bertulang 2.400 kg per meter persegi, mutu beton 25 MPa, mutu baja asumsi BJ 37, FY 240 dan FU 370 MPa. Waktu dan tempat penelitian, waktu dari penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Penelitian bertempat pada Jalan Para Komando Kabupaten Merauke. Lokasi penelitian dan dapat terlihat pada gambar di samping. Ini merupakan bentuk bangunan struktur baja dari toko bangunan. 3.3 studi literatur dan pengumpulan data. Mencari literatur dan peraturan-peraturan bangunan atau building code yang akan menjadi patokan dari pengerjaan penelitian skripsi ini. Literatur dan peraturan-peraturan yang digunakan adalah yang pertama studi literatur, perhitungan merujuk pada SNI 1729/2015 untuk struktur baja beton komposit, respons spektrum digunakan untuk analisa beban gempa, perhitungan beton merujuk pada SNI 2847/2013, dan pembebanan elemen struktur merujuk pada PPI UG 1983. Untuk pengumpulan data awal dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak swasta terkait. Untuk waktu dan tempat penelitian, diagram alir, analisis dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 21.2.0. Di sini diagram alirnya dimulai tinjauan pustaka, pengumpulan data, studi literatur, lalu analisis struktur dengan SAP 2000 versi 21.2.0, lalu kontrol desain, analisis struktur terpenuhi. Jika dia oke, maka desain dan analisis struktur analisis elemen struktur. Jika tidak, dia kembali ke analisis struktur dengan SAP 2000, lalu penggambaran elemen struktur dan selesai. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Demikian, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kenapa nggak analisis ini struktur lagi? Aduh, khususnya lagi ini memang kan pakai intro pagi. Tidak usah pakai suara saja. Kenapa kembali? Baju putih. Iya, putih baju. Berkeras, cowok.
Assalamualaikum, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, ini saya Uda Ananda. Saya ingin bertanya kepada Saudara Nurul, mengapa struktur pondasinya tidak dianalisa? Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Huda atas pertanyaannya. Kenapa di sini saya tidak mengambil data atau perhitungan untuk fondasinya? Yang pertama, di batasan masalah ini sudah dijelaskan bahwa perencanaan ulang yang dilakukan hanya untuk struktur bangunan atas atau upper struktur yang meliputi plat lantai, balok, dan kolom. Sehingga yang dipusatkan adalah perhitungan balok dan kolomnya untuk struktur kompositnya. Lalu yang kedua, itu juga karena perlu juga data tanah, data kekuatan tanah, daya dukung tanah yang memang terbatas dan mungkin tidak diberikan dari pihak swastanya, sehingga saya sulit untuk mencari perhitungan dari pondasinya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.